Halo guys, balik lagi bersama Mimin di channel Emer Aditya. Sorry guys, Mimin lagi pilek guys, jadi suaranya agak beda ya guys ya. Ini kelanjutan dari novel yang kemarin ya guys ya, bab 2, rasa sesak di dada. Setelah selesai menangis, Fatimah pun memutuskan untuk kembali ke kampus. Ia ingin cepat-cepat lulus agar ia mendapatkan pekerjaan. Kalau dipikir, kenapa Fatimah harus kerja? Karena Adri cuma memberinya uang sebesar 500.000 per bulan. Uang segitu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-harinya saja. Sedangkan untuk kebutuhannya, ia harus memakai uang tabungan sewaktu ia belum menikah dulu. Sesampainya di kampus, Fatimah langsung disambut oleh sahabatnya yang bernama Dinda Marini. Sekian lama aku menunggumu, Fatimah. Ternyata kamu datang juga. Kukira tadi nggak ngampus, ucapnya dengan tersenyum. Assalamualaikum, ucapnya dengan geleng-geleng kepala karena Dinda langsung nyerocos saja. Waalaikumsalam, ucapnya sambil memukul sedikit kepalanya karena ia sering sekali lupa dengan mengucapkan salam. Sudah, ayo kita masuk dulu. Hah? Iya Fatimah, ayo. Setelah selesai dengan urusannya, Fatimah dan Dinda pun telah berada di parkiran motor. Fatimah memutuskan untuk pulang. Fati, ayo naik motor, aku saja. Dengan menawarkan tumpangan ke Fatimah. Oh, gak usah Din, aku naik angkot aja. Kau bilang tadi kan ada urusan juga, lanjut Fatimah. Tapi kan cuma kau sendiri yang nunggu angkotnya, Pat. Gak apa-apa kok Din. Sudah, jangan mikirin aku. Cepat kau pergi. Ibu kau pasti nunggu untuk ke rumah sakit, ucapnya dengan tersenyum manis ke sahabatnya itu. Ya sudahlah, kalau kau tidak mau, Pat, aku jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum, ucap Dinda. Waalaikumsalam, balas Fatimah. Dan Dinda pun langsung pergi setelah mengejar jawaban dari Fatimah. Setelah kepergian Dinda, Fatimah pun langsung berjalan menuju tempat menunggu angkot. Sedangkan di kantor, tempatnya di ruangan presidir, ada 2 orang yang sedang bermesraan di sofa dalam ruangan tersebut. Sayang, kamu belum pernah menyentuh istrimu kan? Ucap perempuan itu sambil menggambar-gambar di telapak tangan laki-laki tampan itu. Tidak akan pernah sayang, ucap laki-laki itu dengan tegas. Awas ya, kalau kamu menyentuhnya, aku gak akan mau lagi sama kamu, ucapnya dengan mengancam. Ya, jangan pergi dong sayang, masih sibuk dengan memainkan rambut. Makanya jangan pernah menyentuhnya. Iya sayang, kamu sih kapan mau menikah denganku? Nanti ya sayang, soalnya aku sekarang lagi sibuknya dengan karirku. Setelah selesai pembicaraan mereka, entah apa yang mereka berdua lakukan, hanya mereka dan yang di ataslah yang tahu. Sedangkan di rumah, seorang perempuan masih sibuk dengan urusan rumah. Sekarang ia lagi bersih-bersihkan rumah. Setelah selesai, ia pun memutuskan untuk masak karena jam sudah menunjukkan jam 5. Sebentar lagi sang suami akan pulang ke rumah. Fatimah tidak pernah bosan membuat makanan untuk sang suami, walaupun Adri tidak akan pernah menyentuh apalagi memakan masakannya ini. Baginya prinsip itu harus berbakti, menurut, dan yang terpenting harus melayani sang suami dengan baik, karena surganya ada pada sang suaminya. Kembali lagi di kantor, sekarang Adri sedang memakai jasnya kembali. Sebelum ia pulang, tok tok tok, tuan, mari.
ucap Tommy setelah melihat atasannya telah memakai jasnya. Tommy pun membukakan pintu untuk Adri keluar. Mereka pun langsung menuju ke mobil. Setelah turun dari ruangan, Adri menggunakan lift, sedangkan di rumah Fatimah selesai mandi dan selesai memasak. Setelah selesai semua, ia pun melihat dirinya di cermin untuk melihat penampilannya. Memang Fatimah tidak memakai bedak-bedak mahal. Ia cuma memakai bedak My Baby dan memakai sedikit lip lamp. Puas dengan penampilannya, Fatimah pun menuju teras rumah untuk menunggu sang suami pulang kerja. Walaupun pada akhirnya pasti akan menyakiti hatinya karena sifat sang suami yang tak pernah mau melihat perjuangannya selama ini. Tapi Fatimah masih terus dengan sabarnya menghadapi semua ini. Senyum Fatimah tak pernah pudar. Ia duduk di teras melihat orang yang berlalu lalang di jalan. Tak lama kemudian, terlihat mobil Adri telah memasuki pekarangan rumahnya. Fatimah pun langsung berdiri dari tempat duduknya. Ia langsung memasang senyuman manisnya kepada sang suami yang baru keluar dari mobil dan diikuti oleh sang asisten pribadi suaminya itu. "Assalamualaikum mas," sambil menjulurkan tangannya untuk menyalami suaminya ini. Tapi Adri malah pergi begitu saja, apalagi memperdulikan Fatimah. Fatimah pun hanya tersenyum sambil memandang punggung suaminya sampai tak terlihat lagi. Setelah sadar dari lamunannya, Fatimah pun menoleh ke belakang. Ia lupa bahwa asisten pribadi suaminya tadi masih di belakangnya. Ya Allah, kasihan sekali Nyonya Fatimah. Sampai kapan Tuhan bisa melihat bahwa Nyonya Fatimah ini adalah wanita yang baik, yang masih bisa tersenyum walaupun hatinya sakit. Semoga Nyonya nanti bisa bahagia pada waktunya. Amin, ucap batinnya sedih memandang Fatimah. Astagfirullah, maaf Pak Tommy, saya lupa bahwa Pak Tommy masih di sini. Sini Pak, biar saya saja membawanya. Bapak bisa pulang. Ah iya, ini Nyonya. Tommy pun memberikan tas kerja Adri kepada Fatimah. Kalau begitu saya pulang dulu Nyonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kepulangan Tommy, Fatimah pun langsung menutup pintu rumahnya dan menuju kamar suaminya yang terletak di lantai 2. Tok tok tok, Mas, ini Fatimah. Pati ingin menaruh tas kerjanya Mas. Iya, masuk saja, ucapnya dengan teriak. Ceklek, pintu pun terbuka. Fatimah pun masuk. Ia melihat kiri kanan, tapi sang suami tak terlihat. Fatimah pun langsung menaruhnya di meja yang ada di kamar suaminya. Belum sempat Ardi keluar dari kamar mandi dalam keadaan rambut yang basah karena baru selesai keramas, Fatimah pun mematung melihat sang suami yang sangat tampan dengan keadaan yang segar karena habis mandi. Kenapa melihat saya seperti itu? Apa ada yang salah? Sambil mengibas-ngibaskan rambutnya yang basah menggunakan handuk. Ah iya, maaf mas, ucap Fatimah langsung menundukkan kepalanya. Kenapa masih di sini kalau sudah keluar? Tetapi Fatimah masih diam mematung di tempat sambil menunduk kepala. Saat Adri melihat Fatimah tidak juga pergi, Adri pun langsung buka suara. Hei, kau tuli apa? Masih bilang apa tadi? Maaf, Pati tidak dengar tadi. Keluar, ucap Ardi dengan suara sangat tinggi sampai-sampai Fatimah terperanjat mendengar suara lantang keluar dari mulut Ardi. Astagfirullah, gumam Fatimah sambil mengelus dadanya yang berdegup kencang. Maaf mas, kalau begitu Pati permisi dulu. Pati langsung berjalan menuju pintu keluar. Dia tidak ingin Adri bertambah marah karena ia masih di situ. Sepeninggal Fatimah, Adri pun langsung mengambil HP-nya untuk menghubungi sang pujaan hati. Tepatnya di kamar Fatimah.
yang dilakukan gadis itu adalah melaksanakan sholat maghrib karena sudah masuk waktunya. Ya Allah, hamba tidak pernah bosan memohon dan memanjatkan doa kepada Engkau. Berilah hamba ketabahan dalam menjalankan cobaan ini. Ya Rob, hamba juga memohon kepadamu, bukakanlah pintu hati suami hamba, agar menerima hamba sebagai istrinya ya Allah, karena hanya Engkaulah yang bisa membolak-balikan hati seseorang. Dan hamba meminta kepadamu, semoga ia bisa melihat hamba ke arah hamba ya Rob. Amin ya Robbal Alamin.